Aduh, panas sekali rasanya. Kenapa di sini udaranya sangat panas dan tidak sejuk ya? Apakah kalian tahu? Apakah karena tidak ada tumbuhan dan tidak ada pohon sehingga udaranya menjadi sangat panas? Kalau begitu, ayo kita pindah ke tempat yang lebih sejuk. Wah, gini kan enak, banyak tumbuhannya, banyak pohonnya, jadi udaranya lebih sejuk dan lebih rindang pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tumbuhan, apakah kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Bagi anak-anak yang sekarang dalam keadaan sakit, kita doakan yuk agar teman-temannya bisa segera sembuh dan bisa ikut belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Tangan dilipat, kepala gak ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Benar sekali, jika kemarin kita belajar tentang tema 1, hari ini kita akan masuk ke tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita nanti akan masuk di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Setelah belajar hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan minimal 3 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kemudian kalian juga dapat menuliskan 3 contoh tumbuhan dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kalian dapat mengelompokkan manfaat tumbuhan yang digunakan untuk bahan pewarna, untuk obat-obatan, dan bahan baku industri. Apakah kalian siap? Let's go! Manfaat tumbuhan bagi manusia. Pembelajaran 1, kelas 3. Tahukah kamu, Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan di bumi yang dimanfaatkan untuk makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Jadi, semua tumbuhan ada manfaatnya ya. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Bagian-bagian tumbuhan juga bermacam-macam. Ada daun, bunga, batang, buah, akar, dan biji. Setiap bagian mempunyai manfaat masing-masing. Nomor 1, manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan. Karena mengandung karbohidrat, vitamin, dan protein. Contoh makanan atau tumbuhan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, kentang, dan jagung. Contoh tumbuhan yang mengandung vitamin yaitu buah-buahan, dan tumbuhan yang mengandung protein seperti kacang-kacangan. Mari kita lihat.
Contoh tumbuhan yang pertama yaitu padi. Pada tumbuhan padi menghasilkan beras. Beras bermanfaat sebagai bahan makanan. Selain itu, pada bagian padi terdapat jerami atau batang padi yang bermanfaat untuk atap rumah tradisional dan pakan hewan ternak. Kemudian ada juga sekam atau kulit padi yang bermanfaat untuk pupuk tanaman. Selain padi, juga ada sagu. Apakah kalian sudah pernah tahu pohon sagu seperti apa? Coba perhatikan video berikut ini ya. Pada batang sagu ini, nanti jika diambil akan menjadi biji sagu seperti ini, bermanfaat sebagai bahan makanan. Kemudian daun sagu bermanfaat untuk atap rumah tradisional dan bahan anyaman. Kemudian pelepahnya bermanfaat untuk kayu bakar. Nomor 2, manfaat tumbuhan sebagai bahan baku. Bahan baku apa saja? Ada bahan baku pakaian, pewarna alami, obat-obatan, bahan bangunan. Kemudian ada bahan baku pembuatan karet, bahan bakar, parfum, dan kerajinan. Banyak sekali ya. Bahan baku pakaian. Coba perhatikan. Kalian tahu atau tidak? Baju yang kalian pakai siapa tahu berasal dari tumbuhan ini. Ya, ini namanya tumbuhan kapas. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian nanti akan diolah menjadi baju. Yang kedua, bahan baku pewarna alami. Kunyit bisa menghasilkan warna kuning, cabai warna hijau, wortel warna oranye. Kemudian, kakao menghasilkan warna coklat dan daun pandan menghasilkan warna hijau. Bahan alami lebih baik digunakan karena tidak mengandung zat berbahaya. Pada pertemuan selanjutnya, ayo kita coba pewarna alami di sekitar kita ya. Di sini, Bu Guru punya beberapa tumbuhan yang bisa menghasilkan warna. Ada buah naga, ada bunga telang, ada daun jati, dan ada batang mangga. Akan menghasilkan warna apa saja ya? Kemudian, tumbuhan dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. Daun kumis kucing untuk mengobati sakit ginjal. Daun sirih untuk mengobati luka. Jahe untuk mengobati sakit perut dan mual. Kemangi untuk mengobati perut kembung dan mengobati luka. Akar alang-alang untuk mengurangi asam urat dan rematik. Kemudian, apa ini? Benar, lidah buaya untuk menyembuhkan luka. Kemudian, ada mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan kunyit yang menurunkan tekanan darah tinggi juga. Selain ini, masih banyak lagi tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan ya. Kemudian, tumbuhan juga bermanfaat untuk bahan baku bangunan. Di sini ada banyak sekali pohon jati. Nah, pohon jati banyak dimanfaatkan untuk pembuatan meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi bahan-bahan bangunan yang ada di rumah. Coba kalian lihat, amati di rumah kalian. Benda apa saja yang dibuat dari kayu jati. Kemudian, tumbuhan untuk bahan baku karet. Apakah kalian tahu pohon karet itu seperti apa? Nah, ban sepeda, ban motor itu asalnya bisa saja dari karet ini. Dari getah karet. Yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi ban, menjadi karpet karet,
menjadi selang ataupun menjadi sarung tangan karet. Selanjutnya, tumbuhan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Yang pertama ada bioetanol. Bioetanol itu dibuat dengan teknik fermentasi, menggunakan bahan-bahan di sekitar kita seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu. Yang kedua ada biodiesel. Biodiesel menggunakan bahan baku tumbuhan seperti minyak nyamplung, minyak sawit mentah, minyak jarak, dan minyak kelapa. Nah, di sini banyak bahan-bahan yang berasal dari sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya, tumbuhan untuk bahan baku parfum. Coba kalian amati di rumah kalian, ada wangi apa saja. Di sini, tumbuhan yang bisa digunakan untuk parfum seperti bunga kenanga, akar alang-alang, bunga melati, bunga mawar, kayu manis, dan bunga sedap malam. Selanjutnya, tumbuhan digunakan untuk bahan baku kerajinan. Seperti rotan digunakan untuk membuat keranjang, kemudian enceng gondok untuk membuat tas, dan serabut kelapa untuk membuat pot tanaman. Yang ketiga, manfaat tumbuhan sebagai hiasan dan peneduh. Coba perhatikan di rumah kalian, apakah ada tumbuhan hias yang ditanam di depan rumah ataupun diletakkan di dalam rumah, seperti contoh berikut ini. Tumbuhan menjadikan rumah lebih asri. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar. Itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Apakah kalian ingat? Coba sebutkan apa saja yang telah kita pelajari. 1, 2, 3, 4, 5, dan masih banyak lainnya ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, agar kalian lebih paham lagi, jangan lupa ya kerjakan soal yang telah Bu Novi kirimkan di grup kelas masing-masing. Ingat, selalu lakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.